يرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan keinginan kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyibu ta'aman qattun bal in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu wa kana la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafkudan fama qurriba ilayhi shay'un minat tayyibati illa akalahu wa ya'kulu ma tayassara wa yaqulu ana wa sulaha'u ummati bura'un minat takallufi wala ya'kulu muttaki'an wa kana yusammillaha ta'ala ala awwali ta'amihi wa yahmaduhu fi akhirihi wa kana yuhibbul halwa'a wal asala wa yu'ajjibuhu duba'a wa yaqulu ni'mal adamu al-khallu wa ma akfaru baitu fihi khallun wa kana ya'kulu bi asabi'ihi ats-tsalathi wa yu'likuhunna wa yashrabu qa'idan wa yatanaffasu fis syarabi thalathan kharijal ina'i wa yaqulu innahu arwa wa amra'un wa abra'u. Warwa at-Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tashrabu nafasan wahidan kasyurbil ba'iri walakin ishrabu mathna wa thulatha wa sammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum faraghtum wa kana idza syariba nawala man ala yaminihi wa in kana man ala yasarihi akbaru. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba' min khubzi sya'irin wa kana ya'ti asy-syahra aw asy-syahraini wa la yuqadu fi baiti min buyutihi narun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulul hadiyata wa la ya'kulus sadaqata wa kana yukafi'u 'alal hadiyati wa kana ya'sibu 'ala batnihi al-hajara minal ju'i wa kana yabitu huwa wa ahluhu al-layali tawiyina. Naam. Jemaah, sebelum kita masuk ke dalam bacaan kita, seperti biasa kita bertabaruk, kita baca sholatan kamilah 3 kali. Semoga Allah berikan kepada kita
keberlimpahan berkah dunia akhirat. Kita diberikan kedudukan, kebahagiaan dan semua anak keturunan kita dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi adadi kulli ma'alumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyibu ta'aman qattu. Dan adalah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yu'ayyibu, tidak menghina, tidak menjelek-jelekan, ta'aman akan makanan, qattu sama sekali. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih buat jamaah Masjid Al-Mujahidin yang tempo hari malam ke-7 saya punya adik yang telah mendahului saya. Alhamdulillah hadir dari perwakilan Masjid Al-Mujahidin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan beliau diberikan sebaik-baik tempat di sisi Allah. Begitu hidup ada pergiliran dan tidak pernah diduga kematian datang bahkan kepada yang lebih muda. Ini menjadi pelajaran yang sangat mahal buat saya karena persis di bawah saya, dan sangat mendadak. Tapi kalau kita ngelihat aturan yang disampaikan oleh Nabi, orang yang meninggal mendadak itu adalah Allah istirahatkan rohatun lil mu'min. Jadi kalau ngelihat dari kronologisnya, karena beliau memang habis imam subuh, kemudian mau masuk zuhur, dia mau siap-siap ke kamar mandi, jatuh dan kemudian meninggal seketika. Jadi mati mendadak itu kalau dalam ketaatan dia adalah ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita juga pada waktu yang mendapatkan husnul khotimah. Kapan aja nggak ada yang tahu, tapi yang paling penting kita persiapan. Kalau udah siap, kapan aja karena masih jadi rahasia. Kapanpun jadi matinya cakep. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Terima kasih sekali lagi Bang Afud, Pak Jikana dan semuanya, Pak Yudin, semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yu'ayyibu, tidak menghina, menjelek-jelekan, menjadikan cacat atau mencela akan ta'aman, makanan qat sama sekali. Jadi Nabi SAW kita diajarkan kalau ama makanan saja yang Nabi tidak suka, Nabi tidak mencelaknya. Apalagi kepada manusia, makanan kan nggak punya perasaan Pak, Ibu, tapi nggak menghina Nabi, nggak mencela. Ini kan ada udah tinggal makan, kagak bayar tinggal makan, pakai ngatain juga. Ini makanan asin banget, ini makanan bikinnya kagak beres. Ini orang pakai apa namanya, kalau kepedesan, ini jangan-jangan masaknya pakai cabai sekebon. Kalau cabai sampai sekebon pedes banget. Jadi Nabi tidak pernah mencela makanan. Lalu bagaimana engkau yang sedang mempelajari dalam kehidupan baginda Rasulullah, diajarkan untuk menjadi orang yang begitu menghargai. Ya makanan nggak punya perasaan, tapi ente tahu nggak tuh makanan dibikin oleh orang. Kalau dia mengetahui
bahwa apa yang dimakan dan disuguhkan oleh orang tersebut kemudian kau hina, betapa sakit hatinya. Apalagi misalnya itu istri kita. Kalau istri yang baru-baru itu biasanya kan masih penyesuaian belajar masak. Kalau udah istri yang senior mah masaknya udah enak semua, sedap semuanya. Malah nggak ketelan kalau nggak makanan buatan istri. Iya, karena saking kagak megang duit buat jajan di luar. Jadi makannya di rumah. Artinya saking nikmatnya. Makanya Nabi tidak pernah menghina makanan yang ada disuguhkan di hadapannya. Apalagi kepada orang secara langsung. Waliyadzubillah, kita jangan menjauh dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Dan termasuk ketika besok nih hari raya, saudara-saudara kita yang memperingati hari rayanya, jangan diganggu. Itu kudu toleransi sesama pemeluk agama di Republik ini, jangan diganggu. Berikan mereka seluas-luasnya untuk berbahagia. Tapi jangan juga kebablasan pakai ngikut ngucapin selamat kepada mereka. Nggak ada manfaatnya, tapi yang pasti akan merusak ketauhidanmu. Kenapa? Karena mereka dalam agama kita adalah orang-orang yang telah menuduh Allah punya anak. Masa ente mengucapin selamat sama orang yang nuduh Tuhan ente beranak? Lagian juga mereka nggak girang-girang banget kita ucapin selamat. Entenya aja yang kebangetan pengen cari muka supaya mendapatkan perhatian. Jadi masing-masing toleransi harus diberikan dan dijaga, tapi jangan kebablasan. Kan selamat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, engkau ikut bergembira memberikan selamat kepada orang itu, berarti kau telah bergembira, ikut terlibat bergembira terhadap orang-orang yang sedang merayakan dengan sebuah keyakinan Tuhan punya anak. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda'u lirrahmani walada. Dan mereka berkata bahwa Allah Ar-Rahman yang Maha Rahman telah mengambil anak, punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan sebuah kemungkaran yang besar. Hampir saja langit terbelah, bumi pecah, gunung luluh lantah. Marah anda'u lirrahmani walada, karena mereka telah menuduh Allah punya anak. Gunung melangit marah, bumi marah. Ente lagi mau berani-beranian ngucapin selamat kepada orang yang telah melakukan kesalahan dalam keyakinan kita. Ini keyakinan kita, Pak. Kita bersaudara, satu nusa, satu bangsa, satu negara. Tapi kalau dalam hal agama, kita bukan saudara mereka, mereka bukan saudara kita. Kita bukan saudara mereka, mereka juga nggak demen sama kita. Kita juga dianggap tersesat oleh mereka karena beda keyakinan. Ente lagi mau bikin semua agama sama, ngawur aja. Mereka juga nggak mau agamanya disamain sama kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, ketahuilah mereka bahkan mempunyai muka lebih dari dua. Pasti kan ada sesuatu yang ingin didapatkan. Saya perlu mengingatkan ini. Jadi biarkan mereka mengekspresikan kebahagiaannya, karena kita negara yang dijamin untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi jangan ngucapin selamat, jangan. Ente perlu jagain, ente perlu contoh Nabi. Jangan contoh orang-orang yang mereka punya kepentingan dalam urusan dunianya. Lihatin aja mukanya orang-orang yang ngucapin selamat. Ente teges-tegesin, mukanya kayak ada dua gitu. Kayak ada dua. Jangan pelihara tauhidan kita, karena mereka telah menuduh Allah punya anak. Ya, Al-Quran menceritakan itu. Bal inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Akan tetapi inishtahahu, jika menginginkan siapa Nabi,
hu akan ta'aman, akalahu niscaya memakan siapa Nabi, hu akan ta'aman, wa illa dan jika tidak menyukai siapa Nabi, taroka meninggalkan siapa Nabi, hu akan ta'aman. Jadi caranya begitu. Kalau emang ente kagak demen, dicontohin sama Nabi, tinggalin aja. Kagak demen, kalau demen makan. Jadi pada saat istri masak misalkan, karena pikiran lagi banyak, tiba-tiba garamnya kebanyakan. Dan begitu ente makan rada asin, jangan diomelin bini, jangan dimaki itu makanan, tinggal aja. Istri yang punya ilmu, dia tahu biasanya dimakan nih sama suami, tumben kagak dimakan. Pastilah dia penasaran, ada sesuatu di makanan ini. Begitu dicoba asin betul, oh sebabnya ini. Tapi seorang istri merasa sangat dihormati ketika engkau memperlakukan mereka dengan sesuatu yang tidak menyudutkan. Namanya juga baru tumben, istilahnya kejadian itu biasanya juga kan enak terus, gara-gara ada kelupaan. Makanya kadang-kadang itu ada bercandaan, Bang Apun, ketika seorang suami pengen ngopi nanya gula kepada istrinya, itu bang yang di gelas yang ada tulisannya garam. Lah kok gula ditulisnya garam? Iya abang, nama perempuan dinamain laki di handphone. Nggak taunya dia kagak belum ganti, akhirnya begitu masak dipakein itu mau naruh gula, akhirnya jadi garam, karena kebalikannya garam jadi gula. Artinya tinggalkan. Kalau nggak suka tinggalkan. Tak perlu kau mencaci makanan itu, tak perlu kau mencaci orang yang membuat itu. Namanya orang punya salah, ada khilaf, dia juga kan pengen memberikan yang terbaik. Ini kadang-kadang bertamu kemudian dikasih makan pakai nunjukin itu omongan atau wajah yang kagak suka sama makanan. Kalau misalnya ente nggak cocok, nggak pengen makan, tinggalin. Cari makanan yang enak, yang pas sama ente. Nggak usah pakai bilang ini bener-bener asin banget nih, kesian yang masak. Nabi mencontohkan itu. Kalau pengen makan, kalau enggak tinggal. Apalagi sampai cerita dia ke rumah makan, terus dia bilang kemana-mana, tuh masakan di rumah makan itu kagak enak. Ente jahat amat jadi orang. Ente kagak beli aja dia udah sedih. Ente berusaha orang lain supaya kagak beli ke situ. Kan jahat banget ya. Dia salah apa sama ente? Kalau emang ente kagak demen sama masakannya, udah. Makanya saya suka Pak, dan saya ajarkan ke anak saya, kalau ke rumah makan tuh kita nyari rumah makan yang sepi, karena niatnya pengen ngebahagiain tuh orang yang punya rumah makan. Lama dari pagi dia nungguin, tetangganya rame terus. Ini dia sepi, kita datang, girangnya nggak ketulungan tuh Pak. Ente tahu nggak, makan tuh cuma nikmatnya di mulut doang. Begitu sampai di sini kerongkongan apa tenggorokan, udah sama aja. Tapi sesuatu yang kau lakukan membahagiakan tuh orang. Ya Allah, dia cerita pulang sama bininya, tadi ada orang hatinya baik banget, dia ajak sekeluarga makan di tempat ini. Alhamdulillah dagangan kita jadi laku. Bukan justru malah menyakiti. Ah itu sepi, udah pasti kagak enak masakannya. Belum juga makan, dia udah menghina tuh makanannya, kan lebih parah lagi. Padahal pada saat kau makan sesuatu yang tidak enak, maka kalau kau tidak suka jangan dihina, tinggalkan saja, tapi jangan dihina. Ini memang belajar kalau udah masuk kepada akhlak, pesona akhlak Nabi itu emang bikin adem. Tapi memang harusnya kayak begitu. Coba bayangin, ente kalau misalnya ke Bandung jangan mampir ke rumah makan ini ya. Ente kalau makan ke ini jangan datang ke Subang jangan makan rumah makan ini. Maksud lu apa coba? Orang kagak, ente kagak saudara bukan segitu jahatnya pengen. Ya, kecuali kalau orang nanya, ente kalau makan biasanya di mana? Kalau aneh makannya di sini, tanpa menjelekkan tempat yang lain.
Itu mau makanan. Apalagi kalau misalnya kita sehari-hari, itu kan menjadi sesuatu yang sering terjadi pada diri kita. Jangan di situ. Udah makanannya kagak enak, mahal lagi. Nggak apa-apa dah di sono gitu. Jangan menghina, jangan menyakiti saudara. Bila belum bisa membahagiakan, jangan kau lukai hati mereka. Kan belum bisa membahagiakan, Bang Badoli misalnya gitu ya, nggak bisa nolongin, ya ente jangan nambahin susah mereka. Saya memang berpikir ini perlu untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya hati kita luas. Wa kana la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafqudan. Dan adalah Nabi tidak menolak siapa Nabi mawjudan sesuatu yang ada dari makanan, wa la yatakallafu mafqudan, dan tidak menyusahkan diri, membebani diri dengan sesuatu yang tidak ada. Artinya nggak nyari-nyari yang nggak ada. Yang ada disediain sama bini itu makan. Ini mana nih kagak ada terongnya, nggak ada sambal ini, nggak ada kangkungnya, nggak ada rebusan daun singkongnya. Yang ada makan. Nabi tidak mencari sesuatu yang tidak ada. Yang ada dimakan, nggak ditolak. Nggak aneh ngomong ini, ada nggak bisa dicari nggak yang ini? Jangan ya. Kesian, kecuali ente misalnya emang beli. Kalau beli, saya mau beli yang ini karena ada menu tawarannya. Ini bicara sama bini, bicara kalau kita lagi bertamu, bicara kita lagi sedang ya dijamu gitu. Falamma qurriba ilaihi syai'un minat thayyibati illa akalahu. Fama qurriba, maka tidaklah didekatkan ilaihi kepada Nabi. Apa yang didekatkan? Syai'un, sesuatu, minat thayyibati, bayannya dari perkara-perkara yang baik, yang bagus, itu makanan yang memang tidak haram. Illa akalahu, kecuali Nabi mau memakan itu makanan. Syai'un illa akalahu, kecuali Nabi memakannya. Apa akan syai'un. Wa ya'kulu ma tayassara, dan akan makan siapa Nabi ma tayassara, akan sesuatu yang mudah. Artinya yang nggak menyusahkan, udah yang ada aja, nggak pakai kemudian mencari sesuatu yang tidak ada, yang mudah. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, ana wasulaha'u ummati bu'un minat takallufi, bermula saya dan orang-orang soleh, wasulaha'u ummati, dan orang-orang soleh dari umatku. Orang soleh nih pasti ngikutin jejak Nabi. Bura'un minat takallufi, itu melepaskan diri dari sesuatu yang membebani. Jadi yang ada aja, nggak nyusahin, nggak menyusahkan diri, nggak menyusahkan orang lain. Kecuali emang mantang ya Wajudin, kalau misalnya kagak doyan ini, aneh kagak makan, emang itu udah mantangannya. Ya kita makan yang ente kok nggak makan ini, maafin ya, bukannya kagak enak, aneh emang kagak makan dari kecil makanan ini, gitu. Dan orang lama-lama faham. Gitu. Wala ya'kulu muttaki'an, dan tidak makan siapa Nabi muttaki'an dalam keadaan bersandar, nyender. Makan nyender itu tidak dilakukan oleh Nabi, makan senderan gitu, nggak dilakukan, karena pasti akan buang waktu banyak. Mau makan sampai kayak begitu, emang hidup mau cuman buat makan doang gitu. Wala ya'kulu muttaki'an. Wa kana yusammillaha ta'ala, dan adalah Nabi yusammi, mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah Ta'ala, ala awwali ta'amihi, atas permulaan makanannya. Jadi kalau Nabi makan pertama kali pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini ismul azam, Pak. Siapa orang yang baca bismillah sebelum makan dan minum, dia akan terpelihara dari segala negatif madorot dari makanan itu. Ismul azam. Jadi kalau dia makan, dia terhindar dari itu. Itu banyak betul keutamaannya.
Kan sekarang kita temukan banyak oknum-oknum yang mereka tidak memperdulikan kesehatan bagi mereka yang mengkonsumsi. Yang penting mereka produksinya, dagangannya laku. Apalagi kalau kita suka dengar berita, walaupun ini adalah sesuatu yang mengada-ngada. Itu di situ begitu dilihat sama orang, di situ ada bangsa jin yang lagi ngiler, ada liurnya gitu kan. Itu kalau makan di situ enak, kalau dibawa ke rumah kagak enak. Ada aja. Kenapa? Karena kalau makan di situ ada campur iler jinnya, bangsa jinnya. Jangan. Emang dia lagi dikasih rezeki sama Allah. Banyak orang yang pada datang. Ente minta aja kepada Allah. Jangan kemudian suudzon atau apalagi memfitnah. Ya kan? Apalagi ghibah. Ghibah aja yang benar-benar terjadi kita nggak boleh ceritain. Tapi kalau kita udah baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada bahayanya. Nabi selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim atau menyebut nama Allah pada permulaan makannya, wa yahmaduhu fi akhirih, dan memuji Allah pada akhirnya. Ini menjadi kenyataan. Kalau baca bismillah sebelum makan mungkin rada gampang, semua rada inget. Cuman kelarnya baca alhamdulillah ini perlu latihan kali gini. Betul gak Bajikana? Betul ya? Kadang-kadang kita kalau mau makan sih bismillah, orang udah terbiasa. Tapi begitu udah selesainya kita lupa baca alhamdulillah. Bersyukur kan alhamdulillah. Ucapan bukti syukur yang paling ringan adalah ketika lisanmu mengucapkan alhamdulillah. Padahal pada saat engkau bersyukur, maka engkau mendapatkan janji dari Allah akan ditambahkan karunia-Nya. Kenapa dulu makannya enak-enak, begitu tahun ketiga pernikahan makannya kagak enak karena duitnya kurang? Jangan-jangan dulu waktu makan enak ente kurang bersyukur. Sehingga kemudian caranya supaya menghilangkan rezeki itu, makanan enak itu rezekinya dikurangin. Jadi hidup itu simpel, selagi engkau bersyukur maka kau wajib untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah, ditambahkan karunia. Nah ini kita sedang ngaji. Nabi mengajarkan sebelum minum, sebelum makan Nabi baca bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah. Ini baca alhamdulillah kalau tahak doang, kalau atob ya alhamdulillah gitu. Padahal bukan nungguin itu ya, karena itu tanda kenyang. Kalau belum atau belum alhamdulillah, belum kenyang habisnya Ustaz. Jadi alhamdulillah itu bukan kalau udah kenyang, kalau udah kelar makan baca alhamdulillah. Wa kana yuhibbul halwa wal asala, dan adalah nabi itu yuhibbu, menyukai siapa nabi, al halwa, sesuatu yang manis, wal asala, dan madu. Nabi suka. Jadi kalau kita makan madu atau sesuatu yang manis itu Nabi suka itu. Wa yu'jibu ad-dubba'ah wa yu'jibuhu, dan membuat kagum kepada Nabi apa? Ad-dubba'u labu. Jadi wa yu'jibu ad-dubba'u artinya Nabi senang, maksudnya ini redaksi ini wa yu'jibu ad-dubba'u, jadi senang Nabi sama labu. Jadi kalau dimasakin sayur labu, hari Senin sayur labu, Selasa sayur labu, terus bilangin Bu ke suaminya, saya ingin papa mengikuti sunnah Nabi. Waduh, padahal sih buat irit uang belanja biar ada lebih banyak. Tapi sekarang kan jadi ketemu dalilnya Bu, beli labu karena disukai. Nabi sangat suka sama labu. Jadi begitu makan sayur labu, wah terima kasih istriku, kau telah mengajarkan aku untuk mencintai sunnah Nabi. Selasa labu, seminggu sayur labu terus. Tapi udah ketemu dalilnya. Karena saya ingin mempunyai imam yang mengikuti sunnah Nabi. Udih, keren banget. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, ni'mal adamu al-khallu wa ma akfara baitun fihi khallun. Ni'mal adamu, sebaik-baik bumbu itu al-khallu, cuka. Makanya kalau pernah umroh di bulan Ramadan
Itu biasanya kan semuanya buka puasa gratis tuh di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Itu timpalannya roti sama yogurt. Kalau pernah buat itu. Jadi makan rotinya ditutup sama yogurt. Yogurt tuh asam, cuka. Karena memang mengikuti sunnah Nabi. Karena itu yang sabda Nabi, sebaik-baik bumbu itu adalah al-khallu. Wa ma akfara baitun fihi khallun, dan tidaklah kosong apa suatu rumah fihi yang di dalamnya itu rumah khallun bermula cuka. Kalau masih ada patokan punya cuka, ente masih hidup senang sebenarnya. Kalau bahasa kitanya ada garam gitu ya, jadi masih senang. Tidaklah disebut susah, kosong, itu masih ada yang namanya cuka. Karena memang buat sama roti dicampurin itu manfaatnya buat kesehatan juga banyak. Jadi kalau makan yogurt dengan ada cuka itu asamnya itu. Wakana, dan adalah Nabi itu yakulu, makan siapa Nabi bi asabihi, dengan jari-jarinya Nabi as-salasi yang 3. Wa yu'likuhunna, dan Nabi menjilati dari 3 jari itu. Jadi kalau makan 3 jari begini berarti ya, 3 jari makan. Ini mau diraup semuanya. Makanya cepet habis diraup. Udah di mulut masih ada, makan di nampan udah dipisahin, ditarik-tarik ke tempat dia. Nah, 3. Jadi begitu makan begini ya, begitu makan gitu ya. Kemudian setelah makan lagi jilatin. Sunnah Nabi. Kecil-kecil Pak. Yang kita udah tahu tentang sunnah Nabi, bukti cinta kepada baginda Rasulullah. Kan kalau bukti cinta kita ikutin kesukaan kekasih kita. Ini kan nggak pakai ngeluarin duit nih. Makanya kalau lagi makan ada tesi namanya ya, sendok gitu. Ya, sendok gitu. Tesi bukan pelawak yang jinjinnya gede-gede, bukan. Tesi. Dia nggak pakai, dia taruh. Saya ingin mengikuti sunnah Nabi. Encer banget tuh sunnah. Artinya gampang kita kerjain. Jadi kalau kita nggak mau kerjain, bukan karena engkau keberatan melakukannya, kau tidak ingin membahagiakan baginda Rasulullah. Ya kan logikanya begitu ya. Seorang istri apapun demi suami senang disukai. Begitupun suami. Itulah yang dinamakan cinta. Apa yang membuatmu tidak ingin menunjukkan cinta walaupun hanya dengan sesuatu yang teramat sederhana? Wa yu'likuhunna, dijilatin habis makan. Wa yashrabu qa'idan, dan Nabi minum dalam keadaan duduk. Minum duduk, jangan diri. Termasuk dengan tangan kanan, tayammun. Jadi kalau minum tuh tangan kanan. Kalau misalnya tangan kiri kita yang lebih dominan, maka kemudian tangan kanan kita nempelin. Tetap ikut. Karena kata Nabi, janganlah kau minum pakai tangan kiri. Karena setan minumnya pakai tangan kiri. Setan minum juga pakai tangan kiri. Dan berarti orang yang minum air pakai tangan kiri terindikasikan mempunyai sifat sombong. Karena setan itu kan sombong. Jadi kalau tangan kiri itu ditempelin tangan kanannya, diikut sertakan. Lagi kalau udah terbiasa, akhirnya kiri nggak enak buat kita minum. Jadi kita akan melihat kalau ada orang minum pakai tangan kiri, pertama kita simpulkan dia tidak ngaji, atau dia ngaji dia tahu dia nggak mau membahagiakan Nabi, atau yang ketiga, nih orang lebih demen dia nyenengin setan dibanding nyenengin Nabi. Nah, lebih parah kalau gitu. Kalau udah ngaji ya, kalau belum ngaji mak dia ada ma'fu, ada dimaafkan. Wa yatanaffasu fi syarabi thalathan, dan Nabi bernafas pada minum 3 kali, kharijal ina'i, di luar daripada gelasnya, tempat minumnya. Jadi kalau minum, kalau kita bisa contohkan gitu, setelah bismillahirrahmanirrahim dijauhkan, kemudian nafas, kemudian minum lagi, alhamdulillah, bismillah lagi, dijauhkan, kemudian nafas, begitu 3 kali. Atau dia baca bismillah pertama, kemudian alhamdulillah terakhir. Kalau pengen dapat pahala banyaknya, bismillah, dia minum, dijauhin, karena nafasnya kharijal ina'i.
Kemudian dia baca alhamdulillah. Supaya tidak membuat kita berat dalam melakukannya, maka ini tipsnya. Bayangkan kau sedang melakukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi enak. Termasuk pada saat kita, maaf ya, kencing jongkok gitu. Karena ada malas tuh. Tapi kalau mikirnya ini adalah yang diajarkan oleh Nabi, jadi ringan. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, innahu arwa wa amra'u wa abra'u. Sesungguhnya minum 3 kali, bernafas ya, bernafas dalam minum 3 kali di luar itu gelas tempat nampung air, itu lebih memuaskan, amra'u lebih menyenangkan, wa abra'u dan lebih sehat. Jadi lebih sehat. Minum, jauhin, kita nafas, minum lagi, jauhin, kita nafas. Jangan nafasnya di ina. Jadi nafasnya di kharijal ina'i. Warawa at-Tirmidzi, dan telah meriwayatkan siapa Imam Tirmidzi, annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu, bersabda siapa Nabi, la tashrabu, janganlah kalian minum, nafasan wahidan, dengan nafas 1 kali, kasyurbil ba'iri, seperti minumnya onta, walakin ishrabu, dan akan tetapi minumlah oleh kalian, masna wa thulatha, 2 kali dan 3 kali, wasammu, dan bacalah bismillah, idza antum syaribtum, apabila kalian meminum, wahmadu, dan bacalah alhamdulillah, idza antum faragtum, apabila kalian faragtum, telah selesai dari minum. Jadi jangan minum glegek-glegek, minum mentang-mentang aus, glegek-glegek sampai bunyi kedengaran tuh glegek-glegek. Kudu bedain, ente bukan onta, kata Nabi. Jangan sama onta. Kalau onta minumnya begitu. Dan yang lebih bahaya lagi, ada potensi penyakit. Ada potensi penyakit karena minum 3 kali itu, setiap yang diajarkan oleh Nabi pasti membawa manfaat buat orang yang melakukannya. Naam. Wa kana idza syariba, dan adalah Nabi apabila minum, nawalaman, memberikan kepada orang, ala yaminihi, atas sebelah kanannya, wa in kana man ala yasarihi akbaru, kendati pun adalah orang yang sebelah kirinya itu lebih tua. Jadi kalau Nabi minum kemudian ingin memberikan, maka yang diberikan orang sebelah kanannya, walaupun yang sebelah kirinya orang lebih tua. Tuh keutamaan sebelah kanan, keutamaan kanan. Makanya ashabul yamin itu penduduk surga. Jadi kalau Nabi minum, memberikannya kepada yang sebelah kanan, walaupun sebelah kirinya itu orang yang lebih tua. Wa qala Abu Hurairah, dan telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minad dunya, dari dunia, artinya wafat, Nabi meninggal, walam yashba' min khubzi sya'irin, dan tidaklah merasakan kenyang siapa Nabi, min khubzi syairin, dari roti gandum, roti dari gandum. Jadi Nabi meninggal, kata Abu Hurairah, tidak merasakan kenyang makan roti gandum. Ini makan sampai kekenyangan, sampai ada istilah orang dulu, Betawi dulu, perut udah kenyang, mata masih lapar. Ya, karena makanannya kelewat enak gitu, tapi perut udah kenyang, matanya masih lapar, masih pengen makan aja. Wa kana ya'ti, dan adalah Nabi itu ya'ti, datang, mendatangi siapa Nabi, asyahra, akan 1 bulan, awis syahra ini, atau 2 bulan, wala yuqadu fi baitin min buyutihi, dan tidaklah dinyalakan, fi baitin, pada rumah, min buyutihi, dari rumah-rumahnya Nabi, apa, narun, api. Artinya kompornya, dapurnya nggak ngebul 1 bulan atau 2 bulan. Jadi Nabi mendatangi atau dalam keadaan 1 bulan atau 2 bulan di rumahnya kagak ada api yang nyala, berarti kagak dipakai buat masak, karena kagak ada yang buat dimasak. Allahu Akbar, sampai kayak gitu ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan tentang perbendaharaan kekayaan dunia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul hadiyata, Nabi makan hadiah. Kalau dapat hadiah, Nabi terima, Nabi makan.
Wala yakulu sodakota, dan Nabi nggak mau makan sodakoh. Jadi zakat nggak dapat zakat, nggak makan zakat. Makanya ahlul bait mereka tidak mendapatkan zakat. Wa kana yukafiu 'alal hadiyati, dan adalah Nabi yukafiu, membalas, artinya mencukupi 'alal hadiyati, atas hadiah. Kalau Nabi dapat hadiah, Nabi ada rezeki, Nabi juga kemudian suka memberi hadiah. Wa kana ya'sibu 'ala batnihi, dan adalah Nabi itu ya'sibu, mengikat siapa Nabi, ala batnihi, atas perutnya Nabi, al hajaro, akan batu, minal ju'i, dari lantaran lapar. Jadi Nabi ngikat perutnya dengan batu karena lapar. Wa kana yabitu huwa wa ahlul layali tawiyina, dan adalah Nabi bermalam siapa Nabi, huwa ya Nabi, wa ahlu, dan keluarganya Nabi, al-layali, beberapa malam, tawiyina, dalam keadaan lapar. Allahu Akbar. Kita kalau lapar kagak bisa tidur, malah geratak dulu ke dapur, ada apa aja kita rebus ya. Tapi Nabi huwa wa ahluhu. Emang kita diajarkan dalam kajian kitab ini untuk mengenal lebih jauh tentang pesona akhlak baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita. Dan insya Allah ada perubahan sedikit-sedikit buat diri kita. Kalau udah ngaji diamalin, minumnya duduk. Terus kalau makan minum tangan kanan, diawali dengan bismillah. Alhamdulillah dah. Kalau alhamdulillah perlu diniatin. Pokoknya begitu baca bismillah, dalam hati ngomong, pokoknya ntar gua kudu baca alhamdulillah kelar makan. Karena suka lupa, Pak. Saya ngomong kayak begini karena pengalaman pribadi saya. Oh Ustadz, saya nggak begitu. Ustadz aja begitu apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi mu'alif hadal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana. Hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.